الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل للإمام النووي وبه إليه قال الثاني عن أبي نجيه العرباد بن سارية رضي الله عنه قال dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau. Qala, beliau berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izatan balighatan, sebuah nasihat balighatan. Balighatan di sini nasihat yang membekas. Wajilat min hal qulub, menjadi takut sebab nasihat tersebut, al-qulub, hati-hati. Wazarifat min hal uyun, dan mengalir sebab nasihat tersebut air mata. Fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda. Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat terakhir, nasihat peninggalan. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kami. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Fa innahu, maka sesungguhnya, man ya'ish minkum, orang yang hidup dari kalian, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Fa'alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifahku ar-rasyidin al-mahdiyin. Nanti kita akan jelaskan makna rasyidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnahku tadi dan dan sunnah khulafa ar-rasyidin tadi bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dan perkara terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena sesungguhnya setiap yang bid'ah, dalalah, adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh al-Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahih, dan beliau mengatakan ini hadis hasan dan sahih, hasanun sahihun. Sebelum kita bahas hadisnya, kita bahas profilnya dulu. Profil perawinya Sayyidina Abi Najih Irbad bin Sariyah. Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Auf Al-Himsi,
adalah seorang sahabat yang awail memeluk agama Islam. Yang pertama memeluk agama Islam. Beliau adalah orang keempat. Orang keempat yang memeluk agama Islam. Pertama kali. Jadi harus diingat-ingat nih. Sayyidina Abi Najih Irbad bin Sariyah adalah rabi man aslam. Adalah orang yang keempat yang masuk Islam. Beliau termasuk kelompok Ahlus Suffah. Selain Sayyidina Abu Hurairah, Ashabus Suffah ini termasuk zuhadus sahabah. Paling zuhudnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka fokus di dalam ibadah dan fokus dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalnya mereka di emperan Masjid An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dan periwayatan beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 31 hadis. Jadi Abi Najih Irbad bin Sariyah ini sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 31 hadis. Anda ulangin lagi. Abi Najih Irbad bin Sariyah beliau termasuk salah satu ashabus suffah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Fokusnya ashabus suffah ini ibadah dan nuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Rasulullah sebanyak 31 hadis. Di antaranya hadis ini. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah telah memberi nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat mau'izatan balighatan, nasihat yang membekas. Balighah maksudnya membekas. Harus kita pahami ada perbedaan antara nasihat dengan mau'izah. Ya. Dulu kita pernah membahas definisi daripada nasihat. Kalau masih ingat, kalimatun yu'abbar biha an iradatil khair lil mansuh. Kalimat yang diungkapkan berangkat dari niat yang baik, keinginan yang baik bagi orang yang dinasehati. Kalau mau'izah ini bagian jenis daripada nasihat. Bagian daripada nasihat. Hanya saja perbedaannya, kalau mau'izah itu ada at-tazkir bil awaqib. Tazkir bil awaqib itu peringatan akan sebuah konsekuensi dari pekerjaan yang kita lakukan, baik dan buruknya. Jadi dalam mau'izah itu ada itu. Ada pengingat sebuah konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Itu maknanya mau'izah. Ya, jadi mau'izah itu adalah nasihat, cuman di situ ada at-tazkir bil awaqib. Ya. Ada peringatan tentang sebuah konsekuensi dari yang perbuatan yang kita lakukan, baik dan buruknya. Ya. Kalau nasihat sifatnya umum. Nah, mau'izah bagian daripada nasihat. Nah, ini yang pertama. Kemudian di sini lafaz mau'izah didatangkan dengan domir nakirah, dengan isim nakirah. Mau'izatun dengan isim, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dengan domir nakirah, dengan isim nakirah. Di situ ada tanwin. Tanwinnya di sini kata ulama li ta'zim. Sebuah bentuk pengagungan. Maksudnya saking dahsyatnya ini nasihat.
Tuh perhatiin itu. Mau'izatan di situ dengan didatangkan dengan isim nakirah dan tanwin. Tanwinnya di sini kata ulama lit ta'zim sebagai bentuk pengagungan saking dahsyatnya ini nasihat, saking dahsyatnya ini mau'izah. Nah kemudian di sini yang dapat kita ambil pertama istimbat daripada hadis ini sifatul mau'izah al-mu'assirah. Bagaimana sebuah mau'izah itu dapat mempunyai pengaruh bagi orang yang mendengarkannya. Bagaimana? Sifatnya gimana? Syaratnya gimana? Jadi orang nasihat, orang berdakwah bukan asal jeblak mulutnya, seenak-enak hatinya, tapi ada syurut yang harus dia perhatikan. Pertama, model mau'izahnya dulu. Mau'izahnya dulu bagaimana bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya, merasuk ke dalam kalbunya sehingga dia bisa mengamalkan. Bagaimana itu caranya? Bagaimana syurutnya? Yang pertama intiqaul maudhu, kata ulama. Intiqaul maudhu, nyeleksi dulu judulnya. Jadi kalau ada seorang dai, dia pengen memberikan mau'izah kepada umat, dia pengen mengingatkan mereka dan mewanti-wanti mereka hal-hal perkara yang dapat menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat, isi pembahasannya bukan hanya sekedar mengajarkan mereka tentang hukum-hukumnya Allah, tapi juga di situ dia harus memilih judul bil hikmah, dengan hikmah. Maksudnya apa? Hikmah di sini yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang sesuai dengan sikon masyarakat. Jadi dai itu harus paham karakteristik, kondisi dan sikon daripada masyarakat dalam memilih judul. Makanya bilang bukan asal jeblaknya aja. Yang kedua, al-balagha fil mau'izah, retorika dalam menyampaikan. Retorika dalam menyampaikan itu harus bagus, harus cakep, sehingga bisa nyampai pemahaman makna-makna yang dimaksud ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Retorika. Ini kenapa Anda sampaikan seperti ini? Karena di pondok ini ada namanya muhadharah. Nah ini harus diperhatikan. Ini syurut. Ya. Jadi retorikanya itu harus mantap, harus pas, harus bagus retorika penyampaiannya. Kenapa Allah menyatakan di dalam firman-Nya wa qul lahum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Nasihati mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang membekas di dalam hati mereka. Bisa membekas jika retorikanya bagus. Penggunaan retorika. Terus kemudian apa lagi? Ada mutatwil, nggak panjang-panjang. Tidak kepanjangan. Karena apa? Panjang di dalam memberikan mau'izah dalam memberikan nasihat, ini bisa bikin bosan orang yang dengar. Kalau sudah bosan, apa yang dia sampaikan nggak bakal dia dengar. Terus kemudian apa lagi yang keempat? Ikhtiarul fursah. Milih kesempatan, waktu yang pas. Kesempatan yang pas. Jadi bukan hanya judulnya disesuaikan dengan sikonnya, waktunya juga harus pas. Kesempatannya juga harus pas. Sini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud
Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Wa'il, beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu senantiasa yuzakkiruna kulla yaumi khamis. Beliau selalu menasihati kami tiap hari Kamis, malam Jumat. Ada seorang mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kita senang mendengar engkau punya nasihat, kau punya pembicaraan. Kalau bisa tiap hari kau sampaikan kepada kami. Apa kata beliau? Enggak mencegahku untuk menasihati kalian tiap hari, kecuali aneh khawatir kalian itu bosen. Nah ini sifat mau'izah. Sekarang orang yang menasehatinya ada syurutnya. Sifatul wa'idnya sekarang. Yang pertama, mu'minan bi kalami. Dia ini meyakini dengan apa yang dia bicarakan. Dan apa yang dia bicarakan itu nyampe dulu ke hatinya, bawa pengaruh dulu ke dalam hatinya. Ketika sudah nyampe kepada hatinya pengaruh tersebut, dia semangat membara buat menyampaikannya kepada jiwa-jiwa yang ingin mendengarkan nasihatnya. Makanya aneh selalu ngingetin, ketika kita muhadharah, ketika kita ingin menyampaikan, ketika kita ingin berdakwah, harus pakai referensi. Sebelum ente berdakwah, termasuk dalam latihan muhadharah, buka bukunya baca. Ya, buka bukunya baca. Bukan ngambil dari YouTube terus dengerin sampein ke orang, sama aja. Kayak beo. Tapi apa? Buka referensi kitabnya. Apa yang kita mau sampaikan ini sekarang? Buka referensi kitabnya, lihat, sampaikan. Itu syurut. Jadi apa? Ketika ente dakwah di luar, ente betul-betul jadi pendakwah yang betul-betul ngebimbing bukan pendakwah yang bingungin bukan pendakwah yang bikin fitnah buat umat. Referensi nomor 1. Harus ada referensinya, sehingga ente mantep dalam menyampaikan. Orang kalau nggak punya referensi dalam menyampaikan dakwahnya, dia nggak mantep. Bisa jadi dia salah. Dan banyak juga terjadi kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya dia punya hati kudu bersih. Ini syarat yang sulit. Hatinya harus bersih. Ikhlas dalam nasehatin. Jadi ketika dia memberikan nasihat, ikhlas dalam nasehatin, memang dia menghendaki kebaikan buat orang yang dia nasehatin, buat orang yang dia dakwahin. Ya. Terus hatinya juga bersih dari penyakit-penyakit hati. Karena kalau dia tidak ikhlas menasehati, dalam hatinya masih banyak terdapat penyakit hati, maka apa yang dia sampaikan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sayyidina Imam Hasan Basri, beliau pernah mendengar orang lagi berdakwah, nasihatin orang di Masjid Basrah. Tapi apa yang dia sampaikan gak punya pengaruh dalam hatinya. Maka Sayyidina Imam Hasan Basri negur ini dai dan mengatakan, setelah manusia bubar, ya hadza, wahai pendakwah sini dah. Kenapa kau punya omongan gak punya pengaruh ke hatinya orang-orang? Kata dia, oh iya juga ya. Kata beliau, satu penyebabnya, di dalam hati engkau ada penyakit. Tuh. Nah di sini ada cerita. Ya.
Yang kemudian yang sebelum kita bahas cerita, kemudian syarat yang terakhir adalah yutobik, omongannya dengan pekerjaannya harus sesuai. Bukan lain di mulut, lain yang dikerjakan. Kenapa? Karena orang yang mendengar nasihatnya dia, sampai dia terkesima dengan retorika dan kebagusan bahasanya, dia pasti akan memperhatikan kerjaannya. Kalau sesuai kerjaan omongannya dengan pekerjaannya, dia pasti ngikutin. Tapi kalau mukhalif, dia pasti tinggalin. Orang-orang pasti ninggalin Nah, di sini ada cerita Abu Hafs Al-Kabir, seorang ulama besar dari Irak. Tatkala beliau datang dari Irak ke Bukhari, ini orang-orang semua ngumpul. Masyarakat semua ngumpul minta kepada beliau agar dibacakan pelajaran, ngajarlah bahasanya, kasih nasihat. Kemudian dijawab oleh beliau. Pulang ke rumah beliau berhias, buat ke masjid, pakai baju yang rapi, yang bagus. Terus kemudian juga di masjid itu udah disiapin, kayak kita begini nih, ada bangkunya, ada kasurnya. Begitu beliau mau berangkat, dibilang sama istrinya, ila aina tazhab, ente mau pergi kemana? Dia bilang, ane mau dakwah. Akhirnya kata istrinya apa? Hal amilta bima alimta hatta takhruja ilan nasi fata'idhuhum. Apakah ente mengamalkan apa yang ente pelajarin sampai ente berani keluar mau nasihatin orang? Akhirnya kata Abu Hafs Al-Kabir, ramaitini bisahmin nafid. Ente udah ngelempar aneh dengan panah yang mantap banget. Akhirnya beliau keluar, ini orang-orang udah pada ngumpul nih. Beliau keluar, beliau bilang, beliau teriak, insarifu, ente semuanya sekarang bubar semua. Karena apa? Fa inni wajadtu fid dari mualliman ahtaju ila ilmi. Karena ane di rumah ada guru, ane perlu ilmunya. Siapa? Bininya. Dari sejak itu beliau nggak pernah ceramah. Beliau berdiam diri di rumah, ibadah kepada Allah selama 3 tahun. Dan apa yang beliau pelajari beliau amalkan. 3 tahun nggak keluar rumah setelah itu. Padahal beliau sudah jadi ulama besar. Tatkala udah sempurna, ya udah 3 tahun nggak keluar. Ini orang-orang minta lagi, minta dinasihatin lagi, minta didakwahin lagi. Beliau musyawarah dulu sama istrinya. Musyawarah. Sama istri ditanya, ente udah amalin belum apa yang ente tahu? Kata beliau, oh udah, sekarang ane sudah amalkan lebih banyak. Kata istrinya, sekarang ente pikir-pikir lagi, ente pernah ada perselisihan gak sama orang? Punya musuh gak? Dia bilang, dia pikir-pikir lagi. Dia bilang, ane pernah jalan di satu sawah, terus ane temukan bungkusan bawang. Nah ane makan dan gak ada orang tahu kecuali ane. Kata istrinya, minta ridho dulu sama itu orang. Padahal ini kerjaan dulu. Itu kerjaan dulu. Minta ridho dulu sama ini orang. Ternyata apa itu kebun bawang punya orang majusi. Akhirnya dikasih tahu, ane dulu pernah makan, ente punya bawang, nggak ada orang tahu. Sekarang ane minta halal. Ane minta halalnya ente. Akhirnya apa? Kata ini orang majusi, oh nggak ada halal-halalan. Marah nih orang majusi begitu padahal kejadiannya sudah dulu. Akhirnya yaudah gini aja, ane kasih 10 dirham. Dirham ini duit perak. Ane kasih 10 dirham. Gitu. Yang penting ente ridho, ane minta halalnya.
Kata ini Majusi enggak. Yaudah, aneh kasih 10.000 dirham, lebih banyak lagi. Bahasanya ini aneh kasih 100.000 dah. Oh enggak, yaudah aneh kasih 1 juta. Padahal man bawang dikit. Demi minta halal, sampai berani ngasih segitu. Akhirnya kata ini Majusi, tar dulu aneh izin dulu sama aneh punya istri. Aneh izin dulu sama keluarga. Begitu dia izin sama keluarganya, ini istrinya tau-taunya bilang apa? Biar ente tahu, agama nih, maksudnya ini agama Islam, ini agama itu adalah agama yang hak. Ini agama yang benar. Kenapa? Bayangin, dia makan sedikit bawang, tapi demi mencari ente punya ridho, kehalalan, jangan sampai yang dia makan ini jadi haram, dia sampai rela mau ngasih ente 1 juta umpama. Maka udah, kita putuskan, kita ikut dia punya agama. Akhirnya ini Majusi bukan sendirian datang ke rumah Abu Hafs Al-Kabir, tapi dia bawa 70 orang Majusi. 70 dibawa di belakangnya dia. Begitu datang nyampe ke rumahnya, Abu Hafs Al-Kabir kaget. Waduh, jangan-jangan mau digebugin nih kita. Dia kaget nih, ketakutan dia. Ternyata apa? Karena saking banyak ya, wajar dia merasa takut. Karena sebelumnya apa terjadi? Perselisihan, dia minta halal kalau dia pernah makan bawang di kebunnya ini Majusi. Ini 70 orang tautonya mengatakan sama dia, sama beliau ini, coba beritahu kepada kami tentang ajaran Islam. Dikasih tahu semua sama Abu Hafs, fa aslamu kulluhum. Semuanya masuk Islam. Coba lihat. Luar biasanya ini agama, luar biasanya ini didikan. Jadi syaratnya yutabik qaulu fi. Jadi perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Jelas? Paham? Ini yang dapat kita istimbat pertama daripada hadis ini. Nah, kemudian dari lafaz wajilat min hal qulub wa zarifat min hal uyun. Nah, sebelum kita bahas itu ada di sini satu lagi pembahasan. Kenapa sih orang-orang sekarang itu nggak dengar nasihat ulamanya? Ayo, ini penting nih. Kenapa orang-orang sekarang tidak mau mendengar nasihat ulamanya? Nah, di sini qila li Abil Qasim Al-Hakim, seorang ulama salaf namanya Abu Qasim Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ma balu ulama'i zamanina, kenapa ulama-ulama di zaman kita sekarang itu nasihatnya nggak punya dampak, nggak punya efek kepada orang sebagaimana orang-orang dulu. Ketika beliau memberikan nasihat kepada manusia, kepada umat, ini punya pengaruh, punya efek. Kenapa ulama zaman sekarang enggak? Ada apa? Padahal banyak. Padahal banyak. Gitu. Jadi Abi Qasim ini pernah ditanya sama seseorang, kenapa sih ulama sekarang itu nasihatnya nggak punya pengaruh? Maka dijawab oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Hakim, bedanya kalau ulama-ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu, mereka adalah orang-orang yang bangun dan manusia tidur. Maka yang bangun meringatin yang tidur, makanya bisa kena tuh nasihatnya. Kalau ulama zaman sekarang orang tidur, umatnya mati. Orang tidur nggak bisa nasihatin orang mati. Jelas? Faham?
Nah, ini yang terjadi di zaman kita juga sekarang. Padahal ini terjadi di zaman dulu. Zaman Abul Qasim Al-Hakim, beliau sudah jawab. Di zaman kita juga sama. Ulamanya tidur, umatnya mati. Orang tidur nggak bisa nasehatin atau bangunin orang mati, dia aja tidur. Nah, kemudian dari lafaz wajilat min hal qulub wa zarifat min al huyun, ini nasihat bikin getar, bikin takut hati-hati kita semua. Bikin nangis kita punya air mata, bikin berlinang kita punya air mata. Ini menunjukkan apa? Fadlus sahabah, keutamaannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salahu qulubihim, dan bagusnya mereka punya hati. Kenapa? Karena ketika mereka mendengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka bergetar menjadi takut, air mata mengalir mendengar nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah dalil keutamaan mereka dan bagusnya hati mereka, tingginya mereka punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan apa? Tingginya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang masuk di dalam firman-Nya Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Merekalah mukmin sesungguhnya. Orang mukmin yang ketika disebutkan nama Allah bergetar, mereka punya hati. Takut, mereka punya hati. Kalau dibacakan Al-Quranul Karim, tambah imannya mereka kepada Allah. Jelas? Paham? Terus kemudian apalagi ihtimam, perhatiannya mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul fokus dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka mengatakan ka'annaha mau'izatun muwadda, seperti pesan terakhir ya Rasulullah. Kok bisa mereka memahami di dalam pikiran mereka ini seperti nasihat terakhir, seakan-akan setelah ini Rasulullah wafat. Dari mana mereka bisa membuat pemahaman seperti itu? Karena saking dahsyatnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti mereka, mewanti-wanti mereka. Dan bukan hanya sekadar takut, mereka minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausina ya Rasulullah, wasiatin kami ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu makna daripada takwa adalah imtisal awamirillah wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa, jalanin perintah Allah, jauhi larangan. Prakteknya kemarin sudah kita jelas. Iza nahaitukum an syai'in wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mas tatatum.
Makanya betul yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Mutawalli Sya'rawi. Sebetulnya kandungan daripada syariat dari sejak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita sekarang isinya cuma dua. If'al la taf'al. Kerjain dan jangan kalian kerjakan. Maksudnya apa? Ada perintah dan ada larangan. Ya. Ada perintah, ada larangan. Dan kalau kita mau tahu juga bungkusnya daripada syariat itu pasti darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nolak keburukan lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Kemarin juga sudah kita bahas. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, Allah di sini udah mempraktekkan, ngasih tahu kita di dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah." Yang namanya nar itu mafsadat. Tolak dulu ini maslahat jannah. Sekarang begini, kita ambil simpel praktek daripada kaidah ini yang paling simpel. Ada dua orang. Satu ngelempar ente pakai apel, satu ngelempar ente pakai batu. Mana yang ente ambil? Kebangetan bodoh. Orang ngelempar ente pakai apel, satu pakai yang ente ambil duluan yang mana? Yang jelas yang pakai Lah kalau kena jidat kan lumayan, Bang. Kenapa yang batu duluan? Karena dalam batu tuh ada mafsadat. Kalau kena jidat benjol, bisa pecah. Kalau apel enak, maslahat, tinggal kerauk. Banyakan mecin. Ada orang lempar batu, melempar apel. Yang ente ambil yang mana? Oh, yang apel. Laper lu. Ya batu yang diambil. Kenapa kalau kena jidat benjol bisa berdarah? Kenapa batu duluan? Ini mafsadat, bisa ngerusak. Ini bahaya. Tuh. Paham? Ya payah lu. Bahasanya gini, orang lempar roti melempar batu, yang ente tangkap yang mana duluan? Ya batu daripada kena jidat. Kenapa ente ambil, ente tangkap duluan biar kagak kena. Kalau kena jidat bisa rusak nggak? Ada kerusakan nggak di situ? Ngerugiin diri nggak? Kalau roti tinggal makan kenyang, maslahat. Ya pastilah tuh dulu. Jangan sampai kena muka. Baru ambil roti. Pinter lu. Baru dikasih begituan doang pusing balanya. Itu prakteknya. Ya. Roti duluan apa batu duluan nih gua ambil nih. Oh ini kalau batu bahaya, kena jidat. Batu dulu tangkis, ambil, tangkep, jangan sampai kena baru rotinya. Paham? Nah, kenapa beliau di sini mewasiatkan takwa Allah? Karena yang namanya takwa Allah itu dibutuhkan untuk perkara akhirat. Takwa kepada Allah berkenaan juga dengan maslahat hamba di dunia, nyakup dua-duanya, maslahat hamba di dunia dan maslahat hamba di akhirat. Nolak keburukan buat hamba di dunia, nolak keburukan buat hamba di akhirat, sehingga dia bahagia di dunia dan akhirat. Dan kedua, semua beban yang ada di dalam syariat, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat itu nggak keluar antara jalanin atau tinggal. Yang namanya takwa, imtisal, jalankan, atau tinggal. Udah. Makanya itu didahulukan. Faham? Jelas?
Wasam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Kadang-kadang orang dalam membaca atau memahami konteks hadis ini suka disalahpahamkan, suka diselewengkan. Wah, kita harus taat, mau benar kek mau salah kita wajib taat. Apakah seperti itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas. Rasulullah pernah mengutus satu syariah dipimpin oleh seorang sahabat Ansar, terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian ini pimpinan ngomong, ambilin kayu bakar. Begitu diambilin kayu bakar, nyalain. Begitu nyalain, ente semua masuk. Kata ini sahabat lah, kok kita disuruh masuk ke tua api? Akhirnya kata ini pimpinan apa? Lah, bukankah Rasulullah nyuruh kita, nyuruh ente semua buat taat kepada aneh? Akhirnya ini sahabat mengatakan apa? Kata ini sahabat, kita masuk ke dalam agama ini, ya, mencegah diri kita jangan sampai kita masuk nerakanya Allah. Kok ente kemen masukin kita ke nerakanya dunia? Tar dulu sampai kita kembalikan di masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya begitu nyampe ini masalah kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abada. Kalau kalian masuk, kalian enggak bakal bisa keluar dari situ selama-lamanya. Innamal amru fit ta'ah. Innamat ta'atu bil ma'ruf. Yang namanya taat itu ketika baik. Dalam artian apa? La yukhalif amrullah, tidak berselisih, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, siapapun dia tidak kita ikutin. Nabi sudah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada taat buat makhluk ketika disuruh maksiat kepada Allah. Jangankan pimpinan, orang tua kita aja nyuruh kita maksiat, nggak kita ikutin. Jadi bukan melok-melok ini, enggak. Kemudian yang kedua, agama ini adalah nasihat. Di antara nasihatnya itu adalah apa? Li'aimmatil muslimina, buat pimpinannya orang-orang muslim. Pimpinan orang muslim di sini ada dua. Ada kalanya pejabat, ada kalanya ulama. Adapun pejabat di sini, pejabat atau pimpinannya muslimin, maka wajib itu dari golongan orang muslim. Jadi kalau mayoritas muslimin, maka pimpinannya dipilih dari orang muslim. Allah sudah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Domirkum kembali kepada muslimin. Taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemimpin dari golongan kalian, yaitu sama-sama muslim. Jadi kalau mayoritasnya muslim, ya pilihnya muslim. Nah, nasihat kita untuk mereka para pemimpin yaitu apa? Kita cinta, kita senang kalau mereka baik, kalau mereka berlaku adil. Kita senang umat itu semua berkumpul bersatu di bawah naungan hukumnya yang adil. Kita nggak mau dan kita nggak senang umat berpecah-pecah di bawah hukum pimpinan yang zalim. Nah, ketika mereka berlaku adil, kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita taat kepada mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketika mulai mereka menyimpang dari jalur yang hak, maka kita kritisi mereka, kita nasihati mereka. Kenapa la khaira fi ummatin la tansali hukamiha? Nggak ada kebaikan buat umat ketika pimpinannya tidak dinasehati, tidak mengatakan ya zalim anta zalim.
Dan gak ada kebaikan buat seorang pemimpin dia hinakan rakyatnya, dia bungkam mulut orang yang menasehatinya, dia tutup telinga sampai orang gak bisa mendengar kalimat yang hak, gak bisa bedain lagi mana yang hak, mana yang batin. Nah kalau sudah seperti itu, maka ad-dimaru alaikum, kehancuran buat kalian, kehinaan. Faham? Jelas? Nah ini yang dimaksud. Jadi jangan disalah artikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Nah, bisa lagi kemudian ulama mengatakan wa in ta'ammara alaikum abdun. Ya. Di sini termasuk apa? Al-ikhbar bil maghibat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita perkara gaib yang dulu zaman beliau belum terjadi, dan ini merupakan sebuah mukjizat. Bahwasanya apa? Nanti di akhir zaman nizamus syariah, strukturnya syariat itu bakalan rusak sampai orang yang gak layak memimpin dijadikan pemimpin. Kalau sudah seperti itu, akhaf daripada dararain al-amru bit-ta'ah. Tuh kata ulama. Atau yang kedua, enggak, udah ini doang. Bahwasanya nizamus syariah yakhtal hatta tudha'ul wilayah fi ghairi ahliha. Jadi bukan ramalan Nabi ya. Sekali lagi saya jelaskan, Nabi bukan tukang ramal. Tapi ini termasuk sebuah mukjizatun nubuwah. Nabi ngabarin perkara yang gaib yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Sampai orang yang gak layak untuk memimpin dijadikan pimpinan. Di situ nizamus syariah yakhtal. Struktur daripada syariat itu nanti bakal rusak. Makanya di sini dibilang apa kata Imam Al-Ghazali, fasadul muluk bi fasadur ra'aya bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya rakyat karena rusaknya pimpinan, rusaknya pimpinan karena sebab rusaknya ulama. Makanya Nabi kalau sudah terjadi kayak begitu, kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah aku punya ajaran. Nah, kayak di zaman kita sekarang ini, pegang teguhlah ajaran Nabi dan ajaran khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa ini maksudnya adalah apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wa Sayyidina Al-Hasan. Kata Imam Ibnu Alan, Sayyidina Hasan dimasukin juga sebagai khalifah di sini. Karena apa? Beliau resmi dibaiat oleh para sahabat. Beliau resmi dibaiat oleh para sahabat. Dulu pernah Anda jelaskan gitu. Pernah Anda jelaskan. Sampai sekarang pun kita masih ada pertanyaan. Kenapa Sayyidina Hasan tidak dimasukkan? Padahal beliau resmi dibaiat oleh para sahabat.
Kalau dibilang cuman sebentaran doang, biar kata sebentaran, beliau pernah jadi khalifah. Kalau dibilang nggak ada hal yang signifikan yang terjadi di zaman beliau, kata siapa? Beliau menyerahkan pimpinan beliau kepada Sayyidina Muawiyah. Kata Nabi, inna ibni hadza sayusli fi'atin azimatin. Karena sebab beliau yang dua pihak tadinya ribut, saling berselisih dari zaman Sayyidina Ali, selesai, adem, terjadi gencatan senjata punya pengaruh besar. Siapa yang bilang enggak? Nah, ini khulafa penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasyidin, maksudnya Rasyidin di sini adalah apa? Man arafal haq wattaba'ah. Orang yang tahu kebenaran dan dia ikutin itu kebenaran. Al-Mahdiyin allazi hadahallahu ila shawab. Mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu semua dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Gigi geraham ini kan paling ujung nih. Kalau ente udah gigit nyobek itu kan paling kuat. Maksudnya apa? Pegang teguh sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas. Pegang teguh sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas. Jadi Nabi di sini udah wanti-wanti. Sudah wanti-wanti kepada kita, nanti di akhir zaman orang yang megang sunnahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kayak megang bara api. Ente pegang bara api di tangan ente, gimana rasanya? Bara nih taruh tangan, gimana? Tuh kayak begitu orang nanti megang sunnahnya Nabi. Dan fakta akan terjadi. Gitu. Dikatakanlah Islam apa? Fundamentalis. Dikatakanlah Islam kuno, terlalu kaku lah, radikal lah, beginilah, begitulah. Yang ngomong sama-sama juga muslim. Betul yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, innama yanqudu izzal Islam man nasha'a fil islami wa lam ya'rifil jahiliyah. Orang yang hancurin kemuliaan Islam adalah orang yang tumbuh kembang di lingkungan Islam, enggak kenal yang namanya jahiliyah. Sehingga apa, orang-orang di luar Islam ngelihat itu jadi kurang ajar terhadap orang Islam. Yang bikin siapa? Orang Islam sendiri. Kalau sekarang racunnya apa sih? Racunnya media sosial. Makanya salah satu kalau nggak mau ada kegaduhan di negeri ini, medsos tutup, selesai. Selesai. Balik lagi kita zaman awal, ngaji lagi kayak begini. Udah nggak dengar gaduh, hiruk pikuk, apa segala macam. Itu aja udah tutup. Kedua, jangan segala apa aja dikomenin. Karena ketika sudah ikhtilat bainal haq wal batil, maka sudah waktunya kita sudah diam. Kalau nyampur hak sama batil udah nggak bisa diketahuin lagi gimana nih, mana nih yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Udah diam, sudah. Ente ngomong salah, nggak ngomong salah. Udah diam aja, udah mendingan diam. Kalau diam nggak jatuh kepada kesalahan. Paham? Jelas? Jadi diibaratin orang yang megang sunnahnya Rasulullah tuh kayak begitu. Panas, pedih, ujiannya luar biasa. Sama kayak ente nih santri. Di sini ente diajar kan cara megang sunnahnya Nabi. Apa semuanya bisa? Kuat? Enggak. Buktinya yang los ada. Belum waktunya boyong, ya kan? Karena memang nggak kuat, nggak bisa, nggak sembarangan orang kuat megang. Hanya orang-orang yang Allah takdirkan, Allah tentukan dia bisa megang. Tuh. Sampai Nabi bilang addu 'alaiha bin nawajid, gigit sama gigi geraham inti, jangan sampai lepas. Berarti apa? Dahsyat nanti fitnahnya orang yang megang sunnah Nabi. Ya.
Ya, ajarannya Nabi, ajarannya khulafaul arba'ah. Nah, besok pembahasannya agak lebih panjang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah adalah dhalal. Nah, nanti bagaimana, apa sih definisinya bid'ah? Terus bagaimana prakteknya tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita, ya kan? Perselisihan macam-macam, ya kan? Masalah furu'iyah, masalah maulidan, tahlilan dan yang lain-lain sebagainya. Insya Allah besok kita akan bahas. Jadi kita paham sebetulnya yang bid'ah yang dimaksud ini yang mana? Apakah bid'ah yang ini atau bid'ah yang ini? Terus hukum bid'ah itu sendiri ada berapa? Nanti ada hukum bid'ah wajib, ada hukum bid'ah sunnah, ada makruh, ada haram dan yang lain-lain sebagainya. Ini masuknya bid'ah yang mana? Nah, kayak begitu. Jadi kita namanya santri, kita kebuka semua. Oh, ternyata begini maksudnya. Mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan. Hadanallahu iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.